Ya lah Kak, kita aja yang berdebat. Karena cuma satu room kita aja yang ditaruh. Oh gitu. Tapi yang katanya Nah, suruh buat video tuh gimana Bita? kita aja Kak. Nanti kan kalau tadi yang kutangkap ya, menurut gua aja nih, Mm-mm. diskusi tadi kan yang dibilang Bang Albert tadi 1 sampai 3 menit. Itulah Mm-mm. mungkin kita saling menunjukkan pro dan kontra, terus mediator menengahi. Mm-mm. Sementara dibilang Bapak itu tadi ada waktu 15 sampai 20 menit. Berarti Mm-mm. total kita diskusi ditambah yang 3 menit tadi itu mungkin Kak 15 sampai 20 menit. Jadi kita videonya langsung di sini. Ini ya Kak, disinilah kita berdebat. Oh gitu. Maaf ya W, gagal paham ya W. Hmm. Dari handphone kali ya. Ya, 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 ya. Tunggu. Apa ya bisa kita ambil ya? Kayaknya Kalau dari rujukan tempat itu bisa juga itu Kak. di saya kan sekarang yang eh, dari PKM gimana Albert sama Andrea? Kalau yang sekarang peraturan sama BPJS, yang kan katanya kalau misalnya mereka kalau dari rumah sakit ya, itu kan biasanya tanggal kontrol itu harus sesuai sama tanggal yang tertera, kan gitu ya kan sekarang ya. Nah, kalau misalnya memang nanti ternyata ada yang datang nih, nggak bisa di tanggal yang tertera, ada perubahan, berarti kan mereka harus ngelapor tuh ya ke CS-nya supaya digantikan. Nah, gitu. Kalau di PKM itu gimana? Ada kendalanya nggak kalau di PKM biasanya? Kendalanya ya seperti biasa dok, pasiennya kadang ada urusan lain atau misalkan di Panggil tanggal yang sama. panggil kakak aja, Andrea. Santai aja, terus-terus. Terus kan biasanya kak, pasien kita ini banyak kan rujukannya nggak cuma di satu dokter aja kan dok. Mm-mm, Jadi kadang mm-mm, dia ke neuro, mm-mm, kadang dia ke penyakit mm-mm, dalam mm-mm, sekalian. Kadang mereka bentrok mm-mm, di tanggal yang sama, jadi kadang mereka ribet mm-mm. untuk menggantinya itu di satu tanggal gitu. Dan sistem satu tempat kan, misalnya nanti kalau kalian udah ngerujuknya satu dokter, jadi dari rumah sakit itu yang baru akan internal ke spesialis yang lain kan? Atau boleh? Dulu gitu kak, tapi Ah, ah. sekarang terbaru ini seminggu yang atau 2 minggu yang lalu peraturan dari apalagi RSUD kan Kak. Jadi mereka Mm-mm. harus punya rujukan sendiri, nggak bisa lagi pakai rujukan internal. Oh gitu. Apa yang bisa kita angkat ya kira-kira dari situ ya? Atau kita ambil aja misalnya case ada pasiennya ini ternyata mau berobat, ya kan? Nah, karena mau berobat, sebelumnya dia udah dapat rujukan ke misalnya contoh penyakit dalam, ya kan? Nah, dia harus ke saraf misalnya, ya kan? Adakah mungkin yang bisa kita ambil kasus di sini? Jadi mungkin Pak misalnya pasiennya ini gimana nya ini sekarang? Aku nggak bisa berobat gini-gini misalnya. Terus dari kita akhirnya jadi ada yang penengah gitu. Ternyata kalau sekarang tuh peraturannya seperti ini. Jadi memang harus balik lagi ke Vaskes untuk ngambil rujukan baru gitu misalnya. Bisakah kita angkat kayak gini? Atau Nah, ada itu ide kurang tahu Elver juga tuh. untuk Bintang? Saya Hmm, Itu deh ada ya. apa juga Kak? Mm-mm, Sedikit. Ah, mm-mm, boleh. jadi contoh kan biasanya saya pernah dengar juga katanya kalau pasien datang nggak serta merta kita bisa rujuk dia kan. Biasanya kan Mm-mm, harus ada tindakan dulu. Biasanya kan gitu kan, mm-mm, tindakan mm-mm, dulu. mm-mm, Nggak bisa serta merta dia mau datang, terus aku rujuklah dok ke sana, padahal belum dia apa ini. Padahal kan mm-mm, biasanya dokter kan ada SOP-nya tuh. mm-mm. Itu mungkin bisa kita kita angkat ke satu. Terus yang kedua, dan kadang Betul, mungkin betul, ada betul. pasien yang datang ke satu rumah sakit, tapi rumah sakit itu misalnya punya rujukan rumah sakit A, tapi pasiennya Mm-mm, nggak mau, dia mau di rumah sakit B. mm-mm, Padahal rumah sakit ini harusnya dia ngerujuk ke A, tapi pasien minta mm-mm, ke B, gitu. mm-mm. Nah, saya nggak ngerti Kak urutan vaskesnya kan. Tapi kalau dari salah satu itu mungkin bisa jadi apa kita Betul, masukan betul. gitu Kak. Nah, Obat ya, ada yang mau ditambahin? Berarti kita ambil aja yang dibilang Bintang tadi. Misalnya kan gini ceritanya nih. Oh, atau bisa juga tuh contoh pasien yang lagi sakit, terus dia mau minta surat sakit, padahal kita lihat tuh kondisinya masih bagus. Itu juga nah bisa, itu ya kan? bisa. Dan boleh, sering. Kak, bisa Kak.
Bisa. Iya, dan sering. Atau misalnya kayak tadi Bintang bilang, salah satu juga pasiennya mau minta langsung dirujuk. Padahal sebenarnya kalau kita dari paskes 1 nih, misalnya Albert sama Andrea kan ketemu harusnya diobati dulu kan. Kalau yang kira-kira memungkinkan, kan gitu. Bisa itu diangkat. Itu aja kalau enggak. Atau yang sama pasien yang tadi itu. Yang tadi minta surat sakit, surat keterangan sakit. Padahal mungkin kondisinya masih oke. Jadi ambil 2 pasien, satunya. Jadi kan 2 nih yang pro. Ya, 2 pro, 2 kontra, Kak. Iya, Kak. Apa ya? Ini ceritanya yang kontra ya. Pro-nya yang apa ya? Pro-nya yang mendukung kebijakan lah, Kak. Oh iya, betul, betul. Jadi kalau gitu ya pas lah ya, 2 pasiennya aja kita anggap ya. Satu dia mau minta surat keterangan sakit, satu lagi yang tadi mau minta langsung dirujuk ke rumah sakit. Iya. Dan kayaknya kasusnya satu, Kak. Oh, satu Tapi aja. satu Oke. itu ada yang pro, ada yang kontra gitu. Setuju dengan kebijakan, satu lagi mentang. Harusnya nggak gitu. Peraturan harus diganti. Lebih mudah yang mana? Yang enak, yang langsung dirujuk aja. Kalau teman-teman lah, Kak, diskusi kita gimana? Iya, gimana nih orang Andrea, Albert, dia. Jadi misalnya ada case mungkin ya, di pasiennya dia bilang udah demam. Kan ada ya kayak gitu ya, demam udah 3 hari, 4 hari kan gitu ya kan. Terus kalian periksa ini masih bisa dikasih obat dulu. Tapi kan kadang ada pasien yang ngeyel bilang gini, "Dok, ini udah ke arah tifus atau DBD ya kan? Nggak bisa rupanya Dok langsung periksa nih penyakit dalam," kan gitu. Nah, jadi minta langsung dirujuk ceritanya. Benar, iya. Betul, 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 betul. Terus nanti tinggal dari puskesmas biasanya kan untuk cek sekedar darah rutin aja ada ya Albert ya? Ada, Dok. Heeh, heeh. Musik lidah. Iya, darah Oh, lengkap ya pun udah. adanya. Udah mendukung itu. Jadi kan nanti kan tinggal dibilang aja kan ke apa namanya, jadi ceritanya kalau misalnya memang ini karena kan si pasiennya ini kan berarti kan case-nya satu pasien tuh ngeyel betul kan. Nah, dia pengen langsung tuh kalau bisa ke spesialisnya aja gitu misalnya. Sedangkan di kita tuh sebenarnya masih punya tempatnya, masih punya untuk fasilitas-fasilitas pemeriksaannya. Jadi bisa untuk diperiksakan di sini dulu gitu. Jadi penengahnya nanti ngapain nih? Bintang, Ya, Kak. penengahnya nanti? Nah, itulah, Kak. Aku bingung ya. Penengahnya itu dia tidak boleh memihak tadi kan judulnya. Berarti dia mengakomodir, harus dia nanti jadi intinya, Kak. Penentunya dalam kasus ini. Jadi aku belum lupa tanya itu pula. Jadi endingnya ini gimana? Apakah harus ada pro yang menang? Ataukah harus kontranya yang menang? Atau bisa juga nanti penengahnya misalnya gini. Tadi bisa kan kita bilang, jadi penengahnya bisa nggak jadi kayak ngambil kesimpulan kalau misalnya ini memang karena sudah 4 hari gitu ya demam, jadi, bisa dilakukan pengecekan darah di sini dulu, misalnya contoh ya, bisa dilakukan pengecekan darah di sini dulu, nanti ternyata setelah memang ada ini puskesmas dua-dua nih rawat inap? Aku enggak, Kak, rawat jalan. Oh rawat Albert juga rawat inap? Oh, rawat inap. Jadi untuk penanganan pertama bisa dilakukan misalnya, pemberian cairan dulu di sini. Misalnya nih ternyata positif DBD-nya ya kan, bisa pemberian cairan dulu di sini, nanti selanjutnya akan kami rujuk. Nah, sesuai dengan hasilnya misalnya contoh, atau bisa juga untuk tahap pertama kita lihat nih, ternyata kan banyak juga ya dokter kayak gitu kan, misalnya dicek keluar lab, "Oh ternyata hasilnya benar nih DBD," kan gitu. Terus habis itu balik lagi ke rumah sakit untuk rawat. Nah, gitu. Tuh, biasanya alurnya gimana nih bagusnya? Misalnya kalau jadi mediatornya nanti di situ fungsinya. Kalau ternyata memang hasilnya positif, ya kan?
Nanti dari sini akan dibantu untuk diberikan cairan, ya kan, sambil kalau rawat inap kan enak ya, memang akan dirawat aja tuh sekalian di situ, kan gitu. Tapi kalau ternyata nanti ada, keluhan tambahan atau ternyata memang kondisinya semakin memburuk, maka kita akan langsung rujuk ke rumah sakit yang terdekat, gitu. Itu kan bisa tuh sebenarnya dibilang sama mediator. Mantap kali, Kakak lah moderator kami, Kak. Pas sekali nih Kakak nih. Teruskan, Kak. Iya. Karena kan Nah. yang ngerti soal kesehatan kan nih dokter nih. Berarti yang jadi kru itu Bang Albert sama Andrea. Kami yang nggak tahu Boleh. apa-apa, yang protes aja. Lebih Boleh, mudah. Iya. boleh. Boleh. Karena nggak Ini kami kan kuasai udah kan terkait aturan itu gitu, Kak. Iya, Iya. boleh, boleh. Boleh, Karena kan sip, kami sip. taunya awam kan Kak, jadi kayak Iya, ini parah loh ini, harusnya kan iya, cepat. iya, iya. Nah, Iya Iya. betul. kami Dan bagi rezeki marah-marah kami lah kayaknya, dapat Kak. dokter Kak 3 di sini. Kak. Ini bisa nih satu misalnya entah Bintang atau dia pasien, satu keluarganya, kan gitu kan biasa ada yang nemenin. Nah, siapa nih mau Iya. kita angkat pasien? Apa Kak? Yang jadi pasien Bintang, dia keluarga. Aku lah Kak, yang nampak sakit aku. Kak dia cantik kali, nggak cocok dia pasien. Terusnya kayak gitu kamu Ya, Bintang. Boleh. Nah, jadi kan, Albert, Ika masalahnya karena udah lama kali ya nggak megang DBD, bolehlah ceritain kayak mana keluhannya biar nanti Bintang kan tinggal bilang tuh keluhannya sama Andrea. Nah, dok, bilang sakitku apa aja dok, biar aku tahu sakit apa gitu. Di tiga. Iya dok. Iya bang. Oh ini dengan apa? Oke dok. Oke bang. Jadi udah bisa aku panggil dokter lah mulai saat ini nanti kak ya, udah mulai ya. Iyalah. Ya. Oke bang. Jadi Oke bang. Maaf motong ya, Weh. Ini kita roleplay sampai sini langsung roleplay? Atau ini cuma rekam aja? Kalau udah pasti kak, nanti ya mungkin diedit lah yang mana sampai mana aja. Oh gitu, langsung aja kita coba ya tes ya. Kak, tunggu dulu Kak. Kalau keluarga gimana? Kayak dia kan pendamping ini, maksudnya dia argumentasinya Biasa deh, apa nih kalau biasanya? keluarga itu pihak pemanas deh. Jadi kan, pengompor, iya betul. Jadi nanti kan, udah nanti sampai tahap kan, dok kayak mana lah ini dok, terus nanti mungkin dari Andrea sama Albert akan bilang ya kan, iya bapak ini kita coba obati dulu ya kan, kasih obat dulu, nanti kita lihat keluhannya ya kan, kita berikan terapi karena kan memang belum ada obat gitu kan. Dah, Bintang nanti nambahin, dok tapi udah 4 hari, 3 hari aja kali kita anggap, apa 4 hari ya? 3 hari biasanya udah bisa cek darah DBD atau 4 hari? 3 hari, hari keempat ya udah amannya ya. Iya. Jadi nanti boleh hari keempat ya kan. Dok tapi nggak tahan kali lah dok, ini berat kali nih kayaknya, gitu-gitu ya Bintang nanti ya kan. Nah betul, nah dia tambahin, iya ini dari kemarin nggak bisa tidur, dia demam, gitu-gitu lah. Jadi keluarga ini agak-agak nambah-nambahin kan, keluarga ini keluhan kan deh. Terus kan dok ini nggak bisa dok, langsung aja dirujuk aja kenapa ke spesialis, biar bisa nih dicek lebih lengkap gitu. Nah, terus nanti Bintang pun nambahin juga, iya dari kemarin, aduh aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, sakit dulu semua badan, pokoknya betul-betul kita buat hiperbola lah tadi keluhan tadi ini, ya kan? Dan nanti Dea atau Bintang bisa bilang,
ini kan udah 4 hari Dok, oh, apalagi kan tadi mungkin kan dari Albert atau Andrea kan nanya-nanya keluhan ya kan. Eh, iya memang kami bisa sih ditimpalin nanti gini, memang kami curiga ini ada DBD ya kan. Paling Mm-mm. baiknya memang kita cek dulu aja ya. Di sini kita ada pemeriksaan darah ya kan supaya nanti lebih pasti ya kan. Dan nanti tetap aja bilang nggak bisa Dok rupanya langsung aja sih kami dirujuk aja deh ke sana gitu ya kan. Nah, nanti bisa Albert atau Andre bilang, kita bantu dicek di sini dulu ya, karena di sini juga ada Iya. pemeriksaannya. Jadi kita bisa Hmm. lihat dulu di sini untuk pastinya memang benar nggak ini DBD kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti udah diperiksa ya kan, baru kita akan tahu. Tapi itu udah masuk mediator apa belum ya? Iya, iya betul. Jadi pasiennya udah langsung mau minta dirujuk aja nih tanpa apa namanya Pemeriksaan tanpa dini ya pemeriksaan Kak. dulu, iya. Mm-mm. Dan nggak mau juga langsung. Maksudnya kita kan tadi awalnya kan minta coba diobatin dulu nih, ya kan? Mm-mm. Dilihat dulu Oke, kondisinya, oke. dikasih obat sambil observasi. Nanti kalau ada keluhan kan bisa minta datang lagi, kan gitu. Nah, jadi si pasien bilang karena udah berat, jadi pengen minta langsung dirujuk aja ke spesialis misalnya ya kan atau ke rumah sakit. Nah, dari Albert sama Andrea maksudnya minta bisa diperiksa dulu nih di Vaskes ya kan, sambil melihat kalaupun misalnya memang ini rawat inap, nanti ternyata benar positif DBD, di sini pun bisa dirawat inap sambil observasi. Jika memang ada keluhan nanti yang makin berat, baru akan kita rujuk gitu. Tinggal kita susun nanti ininya. Gimana ada yang mau ditambahin? Andrea, Albert, Bintang, Dea? Mm-mm. Kalau ada cek lab harusnya bisa aja kan dirawat inap ya di ini kita ya kan? Kita bilang di puskesmas kita di tempat kita sambil menunggu jika ada misalnya ternyata apa namanya atau biasanya gini, betul. Atau biasanya kalian gini, misalnya sementara nih kan kita suka nanti penanganan pertama dulu, infus dulu, baru sambilan nih akan dirujuk ke rumah sakit. Bisa juga gitu, Albert. Hmm. Mm-mm, mm-mm. Bisa sih, tapi biasanya kan memang akan tetap ada tambahan diagnosa tambahan ya, atau kalau misalnya ada perburukan ya. Iya, ya udah nanti kalau nggak tinggal bilang aja kalau seandainya misalnya kan nanti kalau di sini kita kasih penanganan pertama dulu bisa diberikan cairan dulu dan obat-obatan dari suntikan tapi jika ada memang apa namanya kegawat daruratan ya kan maka kita akan segera merujuk ke rumah sakit. Kan memang SOP-nya gitu kan biasanya kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya, iya, betul. Betul. Atau sekedar kita hanya buat misalnya cek lab doang, positif DBD, baru kita kasih arahan dia ke rumah sakit, kasih pengantar. Nah, Heeh. Mm-mm. Betul, betul. Mm-mm. Betul, boleh, boleh, boleh. Jadi misalnya ini udah dicek nih, ternyata positif DBD, mm, baru Albertnya nyarankan di intake cairan dulu banyak, gitu ya, mm. obat-obatan. Nah, terus pasiennya konflik kepentingan kedua, nggak mau nih. Setuju. Hmm. Oke, oke, bisa, bisa, bisa dirujuk atau dirawat. Nah, misalnya konflik kepentingan dua minta dirujuk atau dirawat. Terus kita endingnya kayak mana? Misalnya, bagusnya Albert, misalnya udah dirujuk atau dirawat nih, baru masuk mediator. Mm-mm.
Bisa bisa. Bisa Kak, bisa. izin bertanya kakak sama abang. Sebenarnya kalau misalnya untuk kasus kita ini yang demam berdarah ini, memang bisa nggak dirawat di tempat orang abang sama kakak sampai sembuh gitu? Hmm. Iya, enggak. Tapi izin bang, Andrea karena ada kan ini menunjukkan bahwa kita kredibel atau enggak gitu. Kalau bisa, maunya nanti kami, walaupun kita berdebat, gitu kan, endingnya ke puskesmas gitu dengan penjelasan orang abang dan kakak, menunjukkan bahwa kita kredibel loh. Kita bisa, kalau memang SOP-nya bisa untuk demam berdarah. Jadi nggak Andrea usah gimana, Andre? sasaran kita nggak usah Bang rujuk Rehan? jadinya kak, gitu. Nah, menurut kakak Boleh, gimana boleh, sama abang? boleh. Atau kalau misalnya pun memang case kita susah, penyakitnya penyakit ya misalnya ya. Paling gampang itu sebenarnya case surat sakit istirahat, ya kan. Nah, karena itu memang akan gampang menilai benar nggak dia butuh surat sakit atau enggak, kan gitu. Jadi juga sih. cuman kalau kita dari pemeriksaan nanti mungkin kita akan stuck, nanti bingung. Kayaknya kalau di tengah jalan nih nanti ujungnya benar kayak Bintang bilang, Kalau kecuali ini kalau Kak, tadinya kalau misalkan kan kita bingung kalau misalkan pasien dengan petugas kan. Maksudnya kita bikin diskusi, jadi kayak rapat gitu. Jadi antara petugas dengan petugas gitu, petugas pro dengan petugas yang kontra. Jadi misalkan boleh, kita lagi diskusi rapat kan, jadi boleh, istilahnya kita membahas surat sakit nih. boleh. Kira-kira surat sakitnya ada yang mengatakan, oh itu nggak apa-apa lah dikasih atau gimana gitu kan. Terus ada juga yang kontra, nggak boleh lah dikasih-kasih terus, itu menyalahi aturan gini-gini, apalah dampak negatif dan positifnya. Jadi nanti ada mediator yang menengahi itu ya kemungkinan sih kapus biasanya ya. Jadi nanti kan ada yang pro, ada yang kontra, itulah yang dibahas saja lah daripada kita pasien gitu kan agak ribet Boleh, nggak sih? boleh. Nah, ya udah. Tapi ada Jadi kalau satu kak, misalnya, kendalanya ah, kan kak, kalau ah, kita sesama dinas lah ini ceritanya, mm-mm, nanti lebih ribet soal aturan. Kalau pasien kan nggak tahu aturan nih, dia tinggal Nah, gul-gulkan aja jadi pertanyaan. nanti kita ada Ah, kesimpulan akhirnya gitu loh. Jadi kita akan membuat kebijakan surat sakit yang bagaimana yang bisa kita keluarkan gitu. nah itulah makanya kan kalau antar pasien dia kak, kita ke pasien, ada pihak yang kalau yang kontra itu biasa kan dia nggak tahu aturannya itu, dia mau ngelawan aja kan gitu. atau Tapi bisa kalau nanti gini, kita diskusi sesama yang tahu harus tahu aturan jadinya, sementara kami nggak eh, tahu itu. Ah, gini aja kali Andrea, maksudnya kan ikat tangkep tadi kan Andrea minta diskusi. Sebenarnya bisa nanti kita buat aja kayak forum diskusi, duanya jadi pasien. Nah, hmm, duanya lagi tuh jadi dokternya, ya kan, dokter jaga. Satu tuh kapusnya misalnya, atau menkonya, ya kan, misalnya. Jadi nanti kan, misalnya mediator nih ya, mediator nanya dulu, iya kenapa ini, gitu ya kan. Nah, masuklah pasien. Bisa Bintang ya, nih dua-dua pasien misalnya kan. Iya dok, kami sebenarnya udah keluhannya udah 2 hari ini sakit kepala, demam, meriang, gini-gini ya kan. Nah jadi sebenarnya saya kemarin itu udah sempat minum obat, udah sempat enak, tapi ternyata masih terganggu. Jadi hari ini saya berobat sebenarnya dengan tujuan juga mau minta surat sakit, surat istirahat, karena juga saya kerja gitu. Nah nanti mungkin dia nimpalin mungkin pada dia jadi keluarga. Dah, baru ya gimana dari dokter yang memeriksa misalnya kan dari mediator, ya udah nanti Andrea misal sama Albert bilang, "Kami sudah periksa, tapi ternyata memang untuk pemeriksaan semua hasilnya masih dalam batas normal, bagus," ya kan. Pasien hanya butuh misalnya istirahat yang bukan istirahat sih, minum obat, ya kan. Kami bisa berikan surat istirahat tuh 1 hari, ya kan, cuman pasiennya minta 3 hari, ya sebatas 3 hari kita ya. Nah, jadi kami menilai sebenarnya masih bisa diberikan surat istirahat itu hanya 1 hari, dicukupkan dulu istirahat sambil minum obat dan lihat kondisinya. Nah gitu, terus nanti Bintang misalnya bilang ya kan, "Tapi udah nggak enak kali lah ini gini segala macam, nggak bisa rupanya kami langsung istirahat 3 hari aja," gitu. Nah
Jadi tinggal kita luruskan aja nih, maksudnya dari Andre sama Albert tinggal bilang, kalau dari pemeriksaan yang kami dapati memang, suhu pun masih 37,6 misalnya, kan belum demam-demam kalian, masih agak sumeng-sumeng ya kan, misalnya. Terus, pemberian vitamin cairan istirahat 1 hari pun kami rasakan cukup. Tapi memang, apa namanya, jika memang kami dapati pemeriksaannya ternyata temperatur suhunya tinggi, terus kami lihat memang ada gejala tambahan, misalnya kan rupanya tambahannya tuh ada mual, muntah, memang muntah berkali-kali kan ya bolehlah dia istirahat lebih lama kan gitu, ini kan ternyata enggak, gitu. Itu gimana kira-kira? Gitu aja kita buat? Boleh nggak? Boleh, Kak. Albert, Andrea gitu? Atau memang nanti mau jadi kan kalau pasien memang ada pasien nih, pasiennya bisa ngebet-ngebetan kan, maksud Bintang gitu kan? Iya. Bisa ngeyel nih kan, nggak bisa rupanya dapat 3 hari aja nih, gitu. Karena ya memang nggak kan? tahu aturan dia kan. Iya, betul. Biasanya kalau misalnya ini kita fikskan dulu. Andrea sama Albert kalau ngasih surat sakit 1 hari, nanti kalau memang nggak berkurang minta pasiennya lu saya datang lagi. Gitu, oke. Ya udah nggak apa-apa, kita gitukan aja. Jadi nanti bisa menjawabnya kayak gitu. Nanti jika misalnya memang sudah istirahat 1 hari dan dirasakan masih, belum maksimal, boleh datang kembali, kita cek, kita lihat lagi keluhannya gimana dan kondisinya dari pemeriksaannya gimana, gitu. Kira-kira? Atau ada yang kurang? Boleh nggak? Nah, mediator ini jadi tengah-tengah. Nah, mediatornya berarti nanti Ika akan menengahi kalau misalnya memang surat sakit itu bisa dikeluarkan jika memang kondisinya yang diperiksakan itu ternyata ada tanda-tanda apa ya? Betul. Betul, betul. Misalnya ada penyakit-penyakit menular gitu ya, nanti ya Ika bilang. Nah, ada penyakit menular yang memang tidak boleh apa namanya berkontak dengan orang lain kan gitu ya. Nah, terus ada pasien-pasien penyakit-penyakit tertentu yang memang diharuskan mengisolasi diri kan gitu. Terus apalagi biasanya yang bisa dikasih 3 hari? Penyakit berat lah pasti ya. GE, GE enggak? Mesti 1 hari? Oh, Izin ke toilet ya, iya, Abang. iya. 1 hari aja biasanya. Kalau GE, oke. Misalnya demam ya kan. Demam pun yang lebih 4 hari kan kita juga arahin kan, biasanya untuk cek periksa darah dulu kan. Ini kan misalnya kan pasiennya dibilang baru 1 hari demam kan gitu ya. Atau 2 hari? 1. Berarti Albert sama Andrea nanti jadi dokter yang pro. Dea sama Bintang jadi yang kontra. Ya udah kita mulai aja role play-nya ya kan. Kita videonya gimana ini, Kak? Di sini? Itulah makanya Andre. Kemana ini? Nggak Di ngerti sini juga. ya. Terus yang Terus katanya Bapak itu ngerekamnya gimana ya, weh? Oh nanti tinggal dipotong berarti gitu ya Albert? Tinggal kita edit ya? Ya pula ya. Hentikan dulu aja coba, Bang. Iya. Oh ini ada nih, si Egi orang itu udah selesai. Kayaknya ya. Kayaknya belum itu, Mereka Kak. Masih mengirim- berapa Oh, belum? detik? Berapa detik Oh, isinya? Ini contoh orang. Mereka mau menyontohkan yang rekamnya kayaknya Kak, 13 detik kok. Oh iya Mereka betul, dari- record dari ini langsung ternyata. Diskusinya panjang kali Kak, 20 menit. Tapi di sini dibilang rekam video potret 3 menit aja. Potret tuh yang kayak gini kan, weh? Iya, itulah Kak. Yang ini Diskusi yang di sini. kita kali deh ya, yang maksudnya 15 menit nggak? Oh iya sih. Oh berarti rekaman kita harusnya nggak panjang-panjang kali marah-marahnya berarti. Oh gitu. Berarti kita hasilnya kan? cuma 3 menit aja ya, weh? Iya, Iya. maksudnya jadi biar supaya kita pun gak usah panjang kali kan, langsung ke inti itu aja Oh, Kak. berarti diskusinya aja yang panjang. Karena sebagai pasien pun kan memang juga mau ngomong apa lagi kan kalau emang orang kata Iya. istilahnya gitulah gitu kan.
Nah, ini recordnya Iya, udah kan? langsung berarti, Albert? Tunggu Albert, Yang sebelum tadi, record baru. yang tadi Tunggu, udah berapa kita menit? Yang tadi udah berapa menit? 28. 30. Oh, udah Ecek panjang itu. dulu, Oh, biar nanti nggak go. Nah, Iya, coba. Si Bintang mana? Udah balik dia, Kak? Udah Kak. oke. Bintang, ayo. Oke. apa ini? Oh, ini latihan. Ini yang Oh aku gini, Ike pasangnya ya gitu, mediator Kak. dulu ya. Mediator boleh. dulu ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita duduk bersama di sini. Saya ingin mendengarkan dari keempat keempat cerita Bapak dan Ibu. Jadi mungkin saya bisa membantu menengahi. Boleh saya tahu ini kira-kira awalnya dari pasien kita nih Bapak Bintang dan Ibu Dea. Boleh ceritain ini kenapa? Kemarin saya udah berobat, Bu, ke sini. Terus saya masih kurang enak badan gitu, Bu. Saya belum tahu, ini kepala saya pusing, perut saya sakit. Jadi saya maksudnya datang ke sini kemarin, saya datang ke sini hari ini mau minta surat sakit, Bu. Karena kemarin kata dokter hanya berobat jalan aja, saya udah sembuh. Ternyata saya kurang enak badan, Bu. Saya mau minta surat sakit gitu 3 hari, gitu. Biar saya bisa istirahat, baru kembali lagi kerja gitu, Bu. Gimana, Bu? Oke, Ibu Dea gimana? Iya, Bu. Saya juga udah lihatnya dia, Bu. Kan udah nggak enak badannya dia, Bu. Udah sakit kepalanya, 2 hari udah lemas dia, Bu. Jadi tolonglah, Bu. Bagaimana Oke, tindakannya, Bu? ini ada gimana dari Bapak Albert dan Ibu Andrea? Dari Bapak Albert? Saya meringis loh, Pak. Bapak nggak tahu apa yang saya rasakan, Pak. Saya sakit nih, Pak. Badan saya. Ibu Mungkin alat Andrea? kalian aja yang nggak benar ini, Pak. Saya yang kesakitan kok. Udah minum obat juga nya dia, Pak. Tapi masih meriang juga nya aku tengok. Iya, Pak. Bapak nggak ngerasakan dari saya sih. Ya maksud saya kasihlah surat sakit saya, Pak. Nggak bisa saya Oke, istirahat. sebentar. Baik, sebentar Bapak Bintang dan Pak Albert. Ibu Andrea, kemarin sudah ada coba dilakukan pemeriksaan juga ya. Iya, jadi kan Pak, kemarin sudah kita juga periksa darah Bapak, darah lengkapnya, hasil pemeriksaannya masih bagus. Jadi memungkinkan untuk kami mengeluarkan surat sakit selama 3 hari itu tidak memungkinkan karena tidak memenuhi syarat. Jadi kami mengeluarkan surat sakit hanya 1 hari. Terus nanti kalau misalkan Bapak sudah minum obat dan obat sudah habis, ternyata keluhan Bapak masih ada, silakan Bapak datang kembali untuk kontrol kepada kami lagi. Nanti kami akan memutuskan untuk tindakan selanjutnya gitu. Tuh. Atau cemana? Saya bayar aja lah. Saya bayar pun. Gimana? Saya perlu surat sakit itu. Saya mau istirahat. Berapa rupanya bayaran Oke. kalian? Bintang, kita pending dulu. Ayo kita record sekarang. Mana? Si Bintang Udah merasa mantap, jatuh udah ada mantap, lagi udah mantap. marah-marah. Hobi mogap, Ini hobi lagi di mogap. record. Iya, boleh lah, boleh Albert. Boleh. Kasih saran, Kak. Kira-kira mana yang perlu ku bilang, mana yang nggak